Mulai tahun 2022 bermitra di dunia politik Indonesia. Meragu-ragukan lagi kalau untuk beradaptasi itu dengan masyarakat itu Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi bersama kami podcast PWI Kabupaten Musi Banyuasin. Kali ini saya selaku Ketua PWI sebagai host. Dan pagi hari ini kita kedatangan tamu yang menurut kami sangat istimewa. Beliau adalah seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang kontraktor selama ini. Saya yakin betul teman-teman semuanya pada kenal siapa hadir di depan kami. Namun diantaranya masih ada yang belum kenal. Oke, silakan memperkenalkan siapa Kadia, seorang pengusaha muda yang kita tampilkan sebagai bintang tamu kita pada pagi menjelang siang hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan, terutama rekan-rekan di Kornai BST, Ketua PWI Mubah, yang telah berkenan mengundang kita hadir di sini di studio podcast Suara PWI Kabupaten Musi Banyuasin ini. Kami ucapkan terima kasih Anda Kornaidi. Sedikit kami perkenalkan, nama saya Andi Apriansa. Kegiatan sehari-hari di Kabupaten Musi Banyuasin ini yaitu merupakan pengusaha lokal, yaitu bergerak di bidang konstruksi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Dan juga sehari-hari kita mulai tahun 2022 berkiprah di dunia politik, yaitu di Partai Amanat Nasional. Luar biasa Pak, luar biasa sekali, luar biasa Pak. Iya. Ya baik, terima kasih Pak Andip. Ya. Kali ini kita bincang-bincang santai di podcast PWI dengan tema, kalau kita kasih tema hari ini, pengusaha muda terpanggil membangun Mubah. Ya. Sepakat begitu? Ya, benar. Oke, bagus. Terima kasih Pak Andip. Sepertinya tema kita terpanggil membangun Mubah. Nah, tentunya kita ada rencana Pak ke depan untuk membangun Mubah dari sisi-sisi mana maksudnya. Dan kita sekarang sepertinya Pak Andip pakai baju kebesaran Partai Amanat Nasional. Nah, tentunya ada perencanaan apa kita? Rencana ke depan bagaimana? Baik, terima kasih. Ini karena Kurnaidi dalam kesempatan ini tentunya sudah kurang lebih 10 tahun kita menggeluti dunia kontraktor di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Tentunya setiap tahun kita ini berkiprah dalam membangun Kabupaten Musi Banyuasin karena Kurnaidi. Iya. Dalam lebih tepatnya kita selaku pengusaha yaitu membangun Kabupaten Musi Banyuasin ini ikut andil juga. Tetapi pada tahun ini tentunya saya sebagai putra Kabupaten Musi Banyuasin yang aslinya dilahirkan di Bayalangu karena Kurnaidi. Oh, dari desa Bayalangu. Dari desa Bayalangu kita. Desa Bayalangu. Tentunya kita ada satu momen yang membuat hati kita terpanggil di Kabupaten Musi Banyuasin ini untuk lebih efektif dan lebih efisien lagi untuk ikut serta membangun Kabupaten Musi Banyuasin ini. Wah, iya, bagus, mantap. Jadi ke depan kita dengan seragam PAN ini Pak, apa kita itu ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR? Mungkin begitu. Karena ini benar. Untuk tahun 2024 ini, alhamdulillah kita diajak bergabung bersama Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di Dapil 1 Kecamatan Sekayu Banda Kornai. Oh iya. Tapi kalau nomor urut apa karena masih JCT ini belum ada Pak ya? Ya jelas nomor urut belum ditentukan oleh partai, lagi diajukan di KPU. Mudah-mudahan Oktober ini sudah sah untuk nomor urutnya. Oh iya. Tadi Bapak bilang Bapak asli putra Bayalangu. Bayalangu itu sudah berapa desa Pak terbagi Pak? Kalau Bayalangu itu sudah dimekarkan menjadi 2 desa semenjak kurang lebih 14 tahun yang lalu. Oh iya. Satunya Bayalangu dan kemudian di Bayalangu Timur. Tadinya Bayalangu itu satu Pak? Bayalangunya satu tadinya. Terus ini kalau penduduk ya, penduduk Bayalangu itu maksud saya mata pilih di Bayalangu itu berapa Pak? Kalau mata pilih di 2 desa itu kurang lebih
6.671. Waduh, kalau 6.600 Pak, Ya. berarti untuk orang Bayalangu sendiri, Ya. mata pilih Bayalangu sendiri sudah bisa mengantarkan Bapak. Sebenarnya kalau mata pilih Bayalangu itu kalau rakyat Bayalangu itu kompak itu bisa mendapatkan 2 kursi. Iya. Kalau kita menyatu, Ya, maksudnya kalau menyatu, warga ini apa mata pilih Bayalangu itu menyatu, berarti sudah bisa ngantar Bapak menjadi anggota. Ya, benar. Anggota legislatif. Benar ini Pak Kanda Kurnaidi. Kalau mata pilih Bayalangu itu 2 kursi cukup, betul. Kanda Kurnaidi. Sangat-sangat luar biasa sekali Ya. Pak. Ya, mudah-mudahan terpilih menjadi Amin. anggota DPR dan kemudian insya Allah amanah. Sesuai Pak dengan Partai Amanah. Benar. Ya. Partai ini Partai Amanat Nasional. Amanat Artinya Nasional. amanat dari masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, untuk masyarakat. Nah, terus maksud kita kalau seandainya kita terpilih nanti, tentunya kita tuh ada program Pak. Program apa kira-kira yang akan kita terapkan menjadi anggota legislatif ke depan begitu? Terima kasih karena Kurnaidi, ini sangat menarik sekali pertanyaannya. Kalau program itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu kita sudah mempunyai program karena Kurnaidi. Sangat banyak programnya, mungkin dalam satu periode ini mungkin tidak terrealisasi. Sangat banyak di benak pikiran kami untuk menjadi wakil rakyat, program-program untuk menyentuh masyarakat tentunya akan kami perbuat karena Kurnaidi. Yang pertama kita lihat karena Kurnaidi di Kabupaten Musi Banyuasin ini masyarakat kita terutama di dapil saya ini Kecamatan Sekayu masih banyak masyarakat di bawah garis kemiskinan. Tentunya di dalam kesempatan ini saya lihat-lihat ada 14 desa dan kelurahan dapil kami ini masih banyak masyarakat di bawah garis kemiskinan, terutama rumah tidak layak huni karena Kurnaidi. Itu sudah menjadi benak dan pikiran kami untuk kedepannya. Pertama, di tahun pertama kita dilantik akan kami tingkatkan kembali program yang telah diatur oleh pemerintah pusat ini, yaitu program membantu masyarakat dan untuk masyarakat itu program bedah rumah. Oh, bedah rumah itu Pak. Ya. Oh, jadi itu istilahnya jadi program unggulan Pak ya. Merupakan program unggulan dan itu memang sangat menyentuh masyarakat Ya. yang di bawah ekonomi lemah. Tentunya kalau diangkatkan untuk APBD saja mungkin tidak terakomodir mungkin nanti kita bermitra dengan rekan-rekan kita yang ada di pemerintah pusat, nanti kita bagaimana secara anggarannya untuk dialihkan di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga program itu bertambah kembali dari tahun ke tahun. Tadi Pak Andip bilang bahwa Pak Andip itu selain di partai politik, Pak Andip itu kan tadinya menjadi sering bergabung di Ormas, sering bergabung di LSM, atau boleh disebut secara bahasa anak muda sekarang tuh aktivis. Ya benar karena Kurnaidi. Iya. Tentunya kita di Kabupaten Musi Banyuasin ini karena Kurnaidi kalau sejarah berorganisasi itu mungkin sudah banyak karena Kurnaidi. Pernah menjadi ketua LSM, kita memegang dari Sriwijaya Corruption Award selama 5 tahun. Wah, udah dan satu juga periode, Pak ya. baru kita lepaskan karena ingin mencalonkan diri Itu LSM Gempita. Oh, tidak boleh Pak ya. Ya, baru kita lepaskan kemarin karena kita fokus ingin mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Maka kita mengundurkan diri, sudah saya sampaikan di Kesbangpol. Oh iya. Kemudian Pak, dengan adanya kita selama berorganisasi di LSM menjadi aktivis, tentunya kita itu sudah sangat terbiasa ya beradaptasi dengan masyarakat dan kemudian menerima aspirasi daripada masyarakat selama ini kan. Berarti itu sudah sangat terbiasa sehingga tidak menjadi tidak meragu-ragukan lagi kalau untuk beradaptasi untuk dengan masyarakat itu Pak ya. Ya benar karena Kurnaidi sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat. Artinya lembaga swadaya masyarakat ini tempat masyarakat mengadu sama dengan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan kota, bahkan DPR RI karena Kurnaidi. Dia tempat masyarakat mengadu, menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan aspirasi. Tentunya DPRD juga berperannya seperti itu karena Kurnaidi. Menampung aspirasi masyarakat, apa keluhan masyarakat kita sampaikan dengan pemerintah. Oh iya. Sebelum bergabung di Partai Amanat Nasional ini, Pak Andip sebelumnya
bergabung di partai mana dan pernah mencalonkan diri itu Pak? Ya, kalau sejarah berorganisasi terutama berpartai politik karena ini semenjak kita 2010 kita sudah 13 tahun Pak ya? Sudah 13 tahun sudah kita bergabung di partai Golkar karena ini. Dan tahun 2019 kemarin kita mencalonkan diri juga di partai Golkar sebagai DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1 ini juga. Oh, alhamdulillah Pak ya. Tapi belum beruntung kan itu Pak ya? Belum beruntung. Yang namanya belum keberuntungan itu ya. Kita tidak tahu. Ya, berarti itu kan belum beruntung. Nanti kan, pada suatu saat mungkin ada keberuntungan. Ya, benar. Nah, mudah-mudahan di amanah nasional Bapak beruntung. Amin. Beruntung bisa terpilih. Tahun ini kita berjuang bagaimana masyarakat sudah melihat sebagian di Kecamatan Sukayu ini sudah mengenal kita karena ini dan bagaimana kita terhadap masyarakat berbuat dengan masyarakat tentunya masyarakat bisa menilai sendiri. Oh iya. Oke, sembari kita santai Pak, minum kopi bareng. Kita juga di PWI terima kasih atas silaturahmi Bapak dan bincang-bincang santai kepada kami di PWI, dan kami hanya dapat berdoa. Ya, terima kasih. Berdoa. Karena kenapa Pak? Kami ini orang PES. Orang PES tidak bisa berpihak. Ya, benar. Tidak bisa berpihak satu antara lain. Jadi kami cuma bisa berdoa agar supaya Pak Andip bisa terpilih menjadi anggota DPR dan menjadi mitra PWI Kabupaten Musi Banyuasin. Siap. Begitu Pak. Oke. Teman-teman, dimana saja Anda berada, kehadiran Pak Andip tentunya kami apresiasi dari PWI Musi Banyuasin, dan insya Allah beliau akan hadir lagi bersama kami kita setelah JTT Pak. Setelah ada nomor urut. Nah, setelah ada nomor urut JTT, beliau akan hadir lagi, dan tentunya akan ada yang lebih menarik lagi, apa rencana dan program-program beliau ke depan, dan itu akan disampaikan setelah JTT nanti. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.